Jangan ngebandingin diri kita itu sama orang lain, karena kenapa? Diri kita ini sebenarnya sama orang lain tuh berbeda. Masing-masing kita tuh punya kualitas, masing-masing kita tuh punya skill tersendiri. Kalau kawan-kawan, teman-teman ngebandingin skill aku harus sama dengan dia, itu salah besar. Assalamualaikum teman-teman Inong Talk, kembali lagi di channel yang selalu sharing seputar informasi yang bisa menginspirasi dan juga memotivasi sesama perempuan. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama seorang fresh graduate mahasiswa yang baru aja lulus di bulan ini. Kita akan ngobrol seputaran planning dia ke depan apa sih, terus lulus di tahun yang masih pandemi kayak gini, tantangannya berat gak sih? Kita akan bahas bersama Intan. Assalamualaikum Intan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nama lengkapnya Intan apa? Intan Mauliza. Intan Mauliza, panggilnya Intan ya. Jadi Intan lulusnya pas di Februari gini ya, tanggal 8 kemarin ya. Lulusnya sebenarnya pas di bulan 12 tanggal 30. Di akhir tahun 2021. Untuk lulusan wisuda mungkin ya Kak. Wisuda tanggal 8 Februari gitu. Oh gitu. Itu gimana sih perasaan lulus di tahun yang masih pandemi kayak gini? Setelah lulus ini planningnya mau kemana, lanjutin S2 kah? Nikah? Atau jadi entrepreneur nih? Kalau ditanya perasaan ya otomatis senang ya. Senang kali, karena kenapa? Kita bisa lebih di antara orang lain kayak gitu. Kenapa kan maklum lah Kak, kalau kondisi Covid kan rata-rata semangat kita juga down kayak gitu. Untuk buat skripsi mahasiswa akhir kan semangatnya patah-patah, naik turun kayak gitu. Tapi karena memang nggak tahu ya, karena bisa kayak gitu, bersyukur juga ya mampu selesai 3,5 tahun kayak gitu. Wah, nggak ada sulitnya juga sih karena pandemi kayak gitu. Karena kan semua ada manfaatnya gitu, ada feedback juga kayak gitu untuk kita. Itu tergantung kita cara memanfaatkan waktu aja. Itu sebenarnya kalau menurut Intan ya. Kalau emang ditanya kendala pas Covid atau enggak, kalau kendala ya namanya kendala pasti ada. Karena perkuliahan ditutup, segala macam semua ditutup. Daring ya? Iya, daring. Perkuliahan tatap muka nggak boleh lah. Jadi kan sistem belajarnya tuh kita kayak beda dari sistem yang memang biasa kita tatap muka. Terus online kayak ada hal baru gitu. Tapi kalau emang kita ya serius niat mau belajar kayak gitu, target kita udah netapin dari awal ini aku harus lulus cepat, ya otomatis. Berarti kumlot ya? Iya, alhamdulillah. 3,5 tahun. IPK berapa? 3,81. Masih di bawah juga sih, karena masih ada yang. Tapi waktunya udah termasuk kumlot itu, iya, 3,5 tahun kan? Iya, Jadi iya planningnya ini sekarang mau ngapain? Kalau ditanya planning, apa ya? Kalau plan sebenarnya basic Intan memang suka berbisnis Kak. Ya, jadi kalau emang plan ke depan emang serius sekali kayaknya buat ngebisnis ataupun cari kerja lah istilahnya yang bisa mendatangkan penghasilan. Tapi kan ada yang tanya juga, oh nggak mau lanjutin S2-nya, rugilah kumlot kalau kayak gitu, kan masih ada kesempatan gitu mau belajar. Mau kali malahan, cuman kan kita lihat juga kondisi ekonomi ya, apalagi kalau S2 tuh istilahnya untuk budget keuangan SPP ya lebih gede kayak gitu. Jadi kayaknya kalau emang ada beasiswa itu baru lanjutin, kalau emang nggak ada sama sekali ya fokus bisnis aja dulu kayak gitu. Jadi di antara 3 itu lebih ke bisnis? Iya, kalau ditanya di antara 3 tuh yang udah ada sekarang ya, yang udah Intan rencanakan di awal tuh emang berbisnis aja dulu. Berarti setelah lulus belum pernah cari kerja? Tawaran ada, cuman ya nggak diambil. Kenapa? Itulah karena niat Intan memang serius pengen ngejalanin bisnis kayak gitu. Wow. Jadi teman-teman, Intan ini sebenarnya udah dapat tawaran kerja, tapi milih untuk jadi entrepreneur ya, bisnis ya, ngejalanin bisnis ya. Kalau boleh tahu bisnisnya apa ya? Sebenarnya masih reseller. Mungkin ini bukan promosi sebenarnya. Bukan promosi. Mungkin kakak juga tahu yang tentang skincare yang baru branding sekarang ya. Skincare Johar itu Kak. Ya, skincare Johar. Jadi Intan lihat kayaknya peluang di sini agak besar kayak itu. Kenapa? Karena memang Intan basicnya dari dulu Kak. Dari dulu pas masuk perkuliahan, dunia perkuliahan. Bahkan sebelum masuk dunia perkuliahan masih
SMP, SMA, Intan suka jualan kayak gitu. Suka jualan emang udah dari orang PD ya. Iya. Kan PD identiknya dengan dagang. Jadi pas tahu-tahu udah nih hubungan juga dengan kondisi COVID. Karena kan COVID kita penghasilan memang nggak ada pemasukan sama sekali ya kan, Kak. Nggak terhambat dari pemasukan orang tua, dari kita pun terhambat. Orang tuanya dagang. Buruh, orang tua Intan buruh. Jadi kan Kak pasti maklumi sendiri lah kala itu kondisi keuangan yang bagaimana gitu. Intan mikirnya kayak gini, kalau kita ngarap terus sama orang tua ya pasti bakalan gak ada kayak gitu. Ya iyalah, ini kan bukan waktu ngarap lagi. Kamu udah lulus, udah bukan sebelumnya. Sebelumnya iya. pas ini sebenarnya ini berbicara COVID ya 2 tahun sebelumnya ya, 2 tahun sebelumnya. Tapi memang karena memang udah niat kali pengen bisnis, pokoknya apa-apa harus jualan gitu. Karena nggak ada pemasukan sama sekali loh, Kak. Nggak ada pemasukan sama sekali, ya udah jualan. Pas kebetulan lagi brandingnya nih, produk skincare, ya udahlah Intan jualan. Coba di skincare. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan sih. Itu dapat omset berapa satu bulan? Waduh. Kalau ditanya omset, jujur ya, kalau ditanya omset sebenarnya omset ya 25 jutaan ke atas udah ada sebenarnya. Sebenarnya sudah ada. Karena kayak mana? Kalau di sini memang kita kayak diburu harus bisa kayak gitu. Harus bisa ada usaha, ada targetnya kayak gitu. Jangan lupa juga doa kayak gitu. Pokoknya semaksimal mungkin Intan usahakan supaya bisa kayak gitu. Karena setiap apa keputusan yang udah kita ambil serius ngejalanin bisnis ya sampai akhir, otomatis kita harus bisa ngejalanin itu sampai akhir kayak gitu. Jangan setengah-setengah. Gitu. Karena mau jadi apapun kita, mau kita jadi pekerja keras yang di karyawan, mau kita jadi entrepreneur sekalipun, kalau emang kita nggak serius ya buat apa kayak gitu, setengah-setengah. Iya, banyak kok juga pengusaha yang memang bukan pengusaha itu namanya, tapi coba-coba ya Kak, bisnis yang dicoba-coba. Kenapa ada juga yang nggak berhasil? Karena mereka memang sekedar coba kayak gitu, nggak serius ngejalaninnya. Mending kita usaha dari nol, yang dari nggak tahu apa-apa, setelah kita cari tahu, maksudnya ini aku nggak tahu nih, tapi kita ada usaha loh Kak, ada usaha untuk belajar gitu, punya target lebih istilahnya, pasti kita ngelakuinnya pun akan lebih ketimbang yang lain kayak gitu. Emang kalau bisnis kayak gini kan ini lagi pandemi pasti banyak dong tantangannya, itu kayak gimana? Tetap mau fokus di bisnis. ini kok mau dibawa ke apa namanya ke bingung gitu ya. Ini antara bisnis tetap mau fokus di bisnis apa mau lanjut S2 atau mau cari kerja. Kalau boleh tahu tadi tawaran kerjanya apa ya yang ditolak itu? Jadi sebagai customer service di BPRS Hikmah Wakilah. Apa tuh? Kayak sejenis dan perbankan juga. Ya, bank baru. Jadi situ pas kebetulan karena kemarin tuh sempat Intan aktif di organisasi juga, kenalan dari Bapak tuh. Dan alhamdulillah Bapak tuh sekarang udah jadi direktur mungkin ya, direktur di PD di Sigli. Cuman ditawarin Intan kemarin tuh. Tapi karena memang Intan belum siap malahan Kak. Ya, baru kalau dibilang sidang udah ada jadwal sidang, tapi belum, tapi Bapak tuh usahain nggak apa-apa, nanti bisa nyusul kok di belakang, ijazah bisa nyusul belakang, transkrip nilai bisa nyusul di belakang kayak gitu. Cuman kan mungkin kalau Bapak tuh ngerasa kamu punya potensi, jadi makanya berani untuk ditawarin kerjaan. Mungkin bisa jadi gitu ya. Berarti kamu lebih tertarik untuk entrepreneur ya. Nah ini sebenarnya ini sesuatu yang berbeda loh di zaman sekarang, karena memang kalau dulu itu kebanyakan lulus kuliah itu pasti pengen cari kerja, mau di bank lah, mau di sekolah atau di mana kantor apa, pokoknya intinya kebanyakan mindset lulusan angkatan saya ya angkatan 2000-an itu pasti mikirnya untuk nyari kerja. Ternyata untuk yang generasi sekarang ini lebih ke entrepreneur ya, lebih ke bisnis ya. Jadi jiwa untuk berpetualangnya itu lebih tinggi. Nggak mau jadi budak corporate. Nggak mau jadi budak corporate. Ya kalau nikah nggak ada ya.
Kalau nikah ya otomatis semua orang nikah, nggak mungkin nggak ada. Maksudnya nggak termasuk planning untuk saat ini. Kalau nikah itu udah ada planning Kak, karena nggak mungkin orang nggak nikah ya nggak. Jadi udah ada lah plan nikah kapan gitu, udah ada. Dari sekarang memang udah harus, kita kan istilahnya harus ada target juga. Hidup kalau nggak ada target ya mau gimana gitu. Jalan-jalan aja kayak gitu kan, nggak juga kayak gitu kan. Ada lah, itu ada pastinya. Tapi setelah sukses. Kalau emang bisa sebelum sukses ya kenapa tidak kayak gitu. Cuman difokuskan, diutamakan dulu yang perlunya apa sih sekarang kayak gitu. Apa perlunya untuk diri lebih bagus lagi kayak gitu. Karena kalau berbicara masalah nikah ya kodrat wanita semua, nggak mungkin bukan wanita, semua manusia pengen nikah kayak gitu. Cuman itu kan masih istilahnya masih ada hal lain yang perlu kita jalanin dulu kayak gitu. Itu memang udah ada pasti kayak gitu. Tapi kan sekarang usaha kita untuk yang lebih baik ke depannya itu apa kayak gitu. Ini kan dari cerita Intan memang udah jelas nih kan, nggak mau cari kerja, ditawarin kerja aja nolak gitu karena memang pengen fokus di bisnis. Ada nggak teman-teman Intan itu yang setelah lulus udah cari kerja tapi susah, itu ada nggak yang ceritain ke Intan? Mungkin ada teman-teman yang gimana sulitnya cari kerja di masa pandemi atau gimana? Kalau berbicara gitu sebenarnya Intan ngalamin juga loh Kak. Karena orang tua Intan pas Intan ceritain ada tawaran nih ayah ada tawaran kayak gitu pekerjaan, dia bilang kok bisa nolak kayak gitu kan, pokoknya terima aja, cari pengalaman dulu di awal-awal. Tapi Intan bilang nggak apa-apa mak, lagi belum yakin aja kayak gitu, jadi mau jalanin bisnis aja. Cuman ya namanya orang tua ketika udahnya sekolahin kita kayak gitu sampai sarjana, keinginan untuk jadi PNS segala macam kan pasti ada, cari kerja di kantoran-kantoran kan pasti ada, biar nggak rugi orang tua gitu lah istilahnya. Cuman karena Intan memang nggak salah juga sih pendapat orang tua, kita bisnis itu kita bisa jalanin juga berbarengan sama kita kerjaan ya gitu. Cuman kenapa tawarannya bisa ditolak? Nah, karena memang sampai sekarang Intan belum yakin untuk terjun langsung ke dunia kerja seperti kantoran kayak gitu. Mungkin kita kan nggak tahu ya Kak, manusia mungkin bisa jadi nanti karena memang udah suka ya udah kayak gitu, suka ya itu jalanin juga, bisnis pun jalanin juga kayak gitu. Apa kegalauan mahasiswa ini sekarang? Kegalauan mahasiswa sekarang, mahasiswa. Kalau kegalauan mahasiswa sekarang, mahasiswa akhir ya tentunya skripsi. Ya. Lebih galau mana? Skripsi atau setelah lulus? Sebenarnya setelah lulus sih. Berarti fresh graduate itu nggak enak gitu ya. Baru lulus itu sangat nggak enak gitu. Tapi itulah tantangan Kak. Ini ngerasa kali Intan betul-betul loh ngerasa kayak tantangan kita udah dituntut jadi orang dewasa. Iya. Tantangan kita harus udah mandiri pun iya. Tantangan kita emang harus, aku nggak bisa lagi ngarep sama orang tua nih. Emang udah langsung terplan ya di pikiran kayak gitu. Emang udah ada Kak. Malahan kalau ditanya beban jadi mahasiswa apa sesudah mahasiswa, jawaban kalau menurut jawaban Intan ya, sesudah jadi mahasiswa. Karena Intan rasa itulah kehidupan yang sebenarnya nanti kita jalanin. Iya, seperti itu. Malahan tambah beban. Meskipun skripsi jungkar balik juga orang buat. Iya, meskipun skripsi jungkar balik juga gitu. Tapi Kak sebenarnya kalau kita serius, itu hanya mitos sebenarnya. Skripsi itu lama, itu hanya mitos. Tapi kalau kita serius kali, pasti bakalan siap. Iya, saya cepat siap buat. Enggak maksudnya gini, selesai di waktu yang buat skripsi itu butuhnya lama karena emang saya nggak kerjain waktu itu. Ternyata setelah dikerjain 3 bulan kelar. Iya Kak, 3 bulan. Intan 3 bulan kelar. Pembimbingnya susah gimana? Ya, pembimbing Intan juga susah loh Kak. Setiap hari harus pergi ke tempat dia ngaji dulu, habis itu baru dibimbing. Kalau enggak ya itu. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi setelah kita ngejalanin, kok gini Kak, sebenarnya mindset itu semua. Kalau kita mindset, dosen pembimbing kita ini susah, kita bawaannya susah, jadinya kita males, jadi nggak gerak-gerak kayak gitu. Tuh dengar tuh yang lagi buat skripsi. Tapi kalau mindset kita, walaupun sesusah apapun Bapak itu, kayaknya nggak ada loh manusia yang ngebiarin kita nggak siap-siap. Toh sama Bapak tuh juga ada loh mahasiswa yang siap. Kenapa kok bisa? Berarti
ya karena kita mau kayak itu. Berarti kalau ini aku lebih usaha aku lebih, pasti aku bakalan siap cepat itu bakalan bisa, nggak mustahil kayak gitu. Banyak salah pembimbing apa mahasiswanya? Apa? Banyak salah pembimbing apa mahasiswanya? Maksudnya kan? Pembimbingnya maksudnya kan persulit atau mahasiswanya malas? Sebenarnya kalau faktor itu, kalau dari pribadi kita sih dua-dua ada. Masalah pembimbing ada, kalau kita bawaannya ya kayak Intan bilang tadi. Kalau dari kita pun kebawa juga kalau kita malas. Apapun misalnya, kalau udah ada target plan yang kita kerjakan, kalau itu memang kita berhubungannya sama manusia, sama orang lain. Jadi ada tantangannya. Ada tantangannya. Kalau sama kita sendiri kan kita ya nggak apa-apa. Plan yang udah ditulis misalnya, ya nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan, karena nggak ada orang yang suruh-suruh pun kayak gitu. Mungkin salah satu faktor yang membuat mahasiswa malas saat skripsinya dicoret nggak? Waduh, gitu perlu Intan kasih tahu Kak berapa coretan skripsi Intan tuh. Nah, mana lagi? Mari. Kayaknya Kak kalau kita jual dapat tuh uang. lumayan banyak kali ya. Karena proses ya, namanya proses juga pasti kayak gitu ya, pasti kayak gitu. Nah, berarti ini Intan udah jelas ya, setelah lulus nih, fresh graduate ini, dia pengen fokusnya di bisnis, nggak untuk jadi karyawan ya. Nggak untuk jadi... Dunia kerja perlu juga sebenarnya, tapi untuk sekarang gitu, untuk sekarang lebih bisnis aja dulu. Ya, kalau emang ada peluang kerja yang lebih bisa diambil, bagus, ya diambil kayak gitu, kenapa enggak? Skill. Skill. Era sekarang tuh dibutuhin skill apa sih? Iya, kalau menurut Intan, kalau untuk zaman sekarang itu skill yang masih dibutuhkan, yang masih sangat diperlukan untuk saat ini apa? Skill di bagian apa tuh? Apa ya? Kalau ditanya skill, karena di zaman sekarang semua orang ketergantungannya sama media. Ya kalau Intan sih media. Media ya? Iya, media apa-apa memang kalau media kita perlu belajar. Kalau misalkan Intan kan suka gambar bisnis, otomatis Intan perlu banyak nih belajar tentang media, misalnya apa ya, digital marketing, media grafis, iya, marketplace misalnya kayak Shopee. Itu kan sebenarnya tantangan juga untuk kita di awal-awal baru mulai. Kalau dibilang susah, ya pasti susah, semua susah kayak gitu. Itu sih Kak. Itu kalau ditanya skill ya kalian. Lain apa sih? Ya, emang itu di sekarang. Ini kan, kan kita dunia sekarang. Menurut Intan. Mungkin kalau menurut orang lain beda lagi kan. Kalau yang menurut Intan alamin kan, ya itu tadi yang Intan bilangin. Barusan. Sama bahasa mungkin ya. Bahasa, skill bahasa juga perlu dikembangkan. Kalau Intan memang kalau bahasa kurang kali. Tapi kalau emang disuruh berbicara, public speaking bisa. Kalau bahasa lebih tertarik bahasa asing yang mana? Bahasa ibu. Alah, bahasa ibu tuh nggak usah dipelajari lagi. Ini kan ditanyain bahasa asing. Karena kita ada ISP loh. yang bisa untuk bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Jadi lebih tertarik di mana? Nggak ada ya, tetap bahasa ibu. Iya, tetap. Bukan nggak tertarik sih Kak. Gimana ya? Intan lemah di bahasa. Oh, berarti bagian ada kan, kita memang ada bagian-bagian sendiri nih di pembagian otak kita nih, otak kanan, otak kiri, ada yang ke bahasa, ada yang skill yang lain. Berarti Intan skillnya nggak di bahasa ya. Berarti ya ini udah dapat skillnya kayaknya emang di bisnis gitu. Tapi ya kayak gitulah. Oke lah, kata-kata motivasi untuk para perempuan di luar sana yang lagi buat skripsi, kasih petuah biar tetap semangat, terus yang baru selesai, yang masih fresh graduate agar tetap semangat, itu kayak gimana? Intinya setiap apapun yang kita jalani itu nggak boleh setengah-setengah. Usahakan semaksimal mungkin itu, kita udah nentukan target dulu. Karena kalau kita udah nentukan target di awal, otomatis apa yang kita kerjakan itu akan terarah. Dan satu lagi, jangan ngebandingin diri kita itu sama orang lain. Karena kenapa? Diri kita ini sebenarnya sama orang lain tuh berbeda. Masing-masing kita tuh punya kualitas, masing-masing kita tuh punya skill tersendiri. Kalau kawan-kawan, teman-teman ngebandingin skill aku harus sama dengan dia, itu salah besar. Karena nggak mungkin seekor ikan itu bisa terbang loh. Yang terbang itu kan cuma burung. Nah, itulah istilahnya. Kalau kita dari sekarang ya,
kembangkan apa yang kita miliki, kembangkan potensi kita, jangan ikut-ikutan. Karena kebanyakan yang ikut-ikutan itu nggak tahu arah di ujungnya. Itu sih Kak, kalau menurut Intan ya. Karena Intan tipikal orang yang memang udah dari dulu tuh bukan tipikal orang yang ikut-ikutan. Kalau kawan nggak mau bertumbuh, kita sama juga kayak gitu. Kan nggak kayak gitu. Jadi apapun untuk teman-teman di luar sana, tetap semangat, nggak boleh nyerah. Masih ada orang tua yang perlu kita bahagiakan, masih ada anak kita nantinya yang harus kita istilahnya kasih nafkah kayak gitu. Orang tua yang harus kita bahagiain, pasangan kita yang harus kita bahagiain. Jadi usahakan semaksimal mungkin dari sekarang. Dari sekarang, kenapa? Kalau kita mulainya dari sekarang, ketika orang lain itu lagi nyantanya duduk, maka kita pun akan merasakan hasil lebih cepat ketimbang dengan orang-orang sebelum kita itu. Gitu aja. Makasih Intan, sangat bagus sharingnya hari ini dan kata-kata motivasinya sangat luar biasa ya. Cukup sekian cerita kita hari ini Nongto, dan jangan lupa share, like, and comment ya. Terus subscribe juga jangan lupa, karena subscribe itu merupakan salah satu motivasi kita untuk terus semangat mencari cerita untuk kita sharing, memotivasi dan menginspirasi sama perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.